Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan kita kembali ke meme coins karena cukup banyak yang request PP. Nah, tapi selain dari PP ada juga beberapa yang request Bonk sama Floki. Jadi pada hari ini kita akan charting PP, Floki, dan Bonk. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice dan ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan sekali lagi gue ingatkan, cara pandang gue mengenai meme coins adalah bukan investasi jangka panjang, bukan jangka sampai panjang kita hold 10 tahun, no, not like that ya. Kalau menurut gue, meme coins ini adalah suatu peluang jangka pendek sampai menengah ya. Nah, pendek tuh gimana? Kalau pendek ya kebayang ya, kayak posisi futures kemarin, posisi longnya kena target TP nih ya, retest 1, retest 2, doom naik ke atas. Nah, itu posisi jangka pendek ya. Nah, posisi menengah ini banyak orang yang nggak tahu. Menengah itu apa? Jadi kita hold ya secara spot sampai cycle ini beres. Udah gitu selanjutnya udah kita cari lagi meme coin selanjutnya di bull market selanjutnya. Itu jadi paksain yang kemarin-kemarin. Kenapa? Karena historically kita bisa lihat untuk Dogecoin, gua langsung aja kasih tahu lisan ya karena kalau dikasih lihat chartnya lama lagi ya. Jadi Dogecoin ini kalau nggak salah all time high itu di 73 sen kalau nggak salah ya. Nah di masa-masa itu waktu lagi all time high, si Elon Musk masuk ke SNL ya. Dia bilang katanya mau ngepom-pom Dogecoin ya. Ternyata yang terjadi bukanlah pom-pom malah ngedam dan ya sangkut ya. Ini udah mending, ini udah lumayan naik ya. Udah lumayan naik. Selama setahun ini aja naik 16%-an. Tetapi sampai ke detik ini dari all time high itu masih minus luar biasa besar ya. Kita bandingkan dengan BTC, Ethereum dan lain-lain, menurut gua nggak worth it untuk kita hold sampai cycle selanjutnya. Tapi lagi-lagi, profit boleh banget profit dari meme coins. Tetapi kita harus jujur sama diri kita sendiri ya. Kesannya kalau kita lihat kuda ya kita sebut kuda, jangan bilang kuda tuh beruang gitu dan bilang beruang itu anjing gitu ya. Jadi jangan halu gitu ya. Meme coins altcoins yang blue chip BTC dan Ethereum ya tentunya semua beda gitu. Ya jangan kita punya notions yang aneh-aneh. Kayak contoh di cycle kemarin banyak yang bilang begini, wah meme coins yang ini nih bakal ngalahin BTC. Waduh ya market cap-nya coy jauh banget gitu ya. Jadi realistik lah ya. Kalau kita realistik malah profit. Kalau tidak realistik malah boncos. Itu yang gue lihat ya. Dari beberapa komunitas-komunitas kuat yang sebelumnya bilang, ayo kalau kita sama-sama hold kita akan profit. Ujung-ujungnya boncos gitu. Jadi ya kalau udah waktunya SOP TP ya TP gitu ya. Nah, untuk PP kita bisa lihat di sini kondisinya itu dari kita bandingkan dengan tempat TP ya. Ya kurang lebih TP kita berarti TP pertama, TP kedua, TP ketiga ya. Kalau TP 5, 10, 20 berarti sudah dalam keadaan untung TP-nya ya. Jadi ya bukan cuma untung tapi lu udah di atas harga rata-rata TP-nya. Nah, ini dia kenapa gue punya TP berkala, nggak sekaligus gitu. Tujuannya apa? Sama seperti DCA, supaya bisa memperbaiki harga average kita. Nah, banyak orang yang nggak kepikir ya, banyak orang yang cuma mikir kalau diakumulasi ke bawah baru bisa memperbaiki harga rata-rata. Sama, TP ke atas pun apalagi dengan kita martingale TP-nya dibesarkan 5, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya, itu akan bisa membuat harga TP rata-rata kita meningkat begitu ya. Nah, asik banget nih buat lo yang kemarin PP beli di daerah sini ya. Kita bahas tuh, wah zaman kapan ini? Waktu dia retest tuh berarti di Januari 2024 berarti ya. Udah setengah tahun lalu. Buat lo yang akumulasi, udah TP, udah pasti senyum dan kenyang ya. Nah, buat lo yang sudah melakukan itu, ya pertimbangkan lagi untuk akumulasi lagi. Tetapi ya mungkin bisa di tempat yang sama, boleh juga didiversifikasi ke aset-aset yang lebih tidak volatile ya. Gue balikin lagi ke lo, kalau lo memang suka dengan resiko ya silahkan ke meme coins lagi. Tapi yang pasti kalau lo sudah ngikutin SOP yang kita bahas dari kemarin-kemarin udah asik ya, udah nggak ada resiko karena modal harusnya udah ke TP semua ya. Oke, nah untuk sekarang posisi spot dari PP itu kondisinya, waduh ada yang ketarik iya di sini. Oke, nah untuk PP itu kondisinya bisa kita lihat di sini kemarin tembus ya. Jadi ini adalah bukan fake out ya. Ini struktur aja as simple as that ya. Ini dia membuat suatu low ya. Nah, struktur high-nya berarti kan di sini nih masih jauh ya. Nah, kalau dia masih belum ada tanda-tanda bisa mendekati ke sini, masih potensi besarnya adalah lower high. Dan apa yang terjadi? Voila, lower high.
begitu. Tapi sayangnya nggak dapet setup short ya, aduh menyebalkan banget ya. Kemarin padahal udah rapi banget, retest pertama di 0,000995, tetapi pada tanggal 7-nya tidak terjadi retest kedua. Jadi ya sudah, kita nggak dapat posisi shortnya. Waduh gimana bang? Ya udah, namanya belum rezeki. Kalau belum rezeki jangan dipaksain. Kalau dipaksain malah jadi kacau biasanya ya. Nah mungkin kita bisa tunggu setup posisi long apabila hari ini daily closing di atas dari 0,0000 berapa nih? 785 ya. Kalau di atas dari situ kita bisa pasang limit di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di 0,000882 ya. Rada capek ya kalau meme coins nolnya banyak soalnya. Oke, selanjutnya untuk posisi spot ya berarti tinggal buy limit ya, si buy limit ketiga masih nahan sih ya di angka 0,000785. Jadi untuk posisi spotnya di situ dulu aja ya. Kedua, Floki. Untuk Floki, ya kondisinya nggak beda jauh ya. Pokoknya lower high, lower low. Begitu ya. Untuk posisi spotnya sayangnya jebol ya. Jebol struktur terdekat di mana nih? Ada sih struktur di sini nih. Ada struktur di daerah sini. Ini juga boleh sih sebenarnya ya. Oke lah, ada dua struktur ya. Yang pertama ini sudah di retest 2 kali ya di 0, aduh sorry kurang naik sedikit. Nah, di sini 0,00013333 ya. Itu untuk si posisi ya sorry untuk supportnya ya, support selanjutnya atau buy limit kedua. Buy limit ketiga di 0,00111553. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Floki ya. Untuk Floki sih TP-nya kemarin udah dapet dan cuma dikasih 2 kali sih. Tapi ya oke, dua-duanya dalam keadaan profit ya. Berarti kalau lo TP 5-10 ya berarti udah very profitable. Seharusnya sudah very profitable ya. Nah, untuk sekarang posisi spotnya berarti ada buy limit ketiga di sini ya, yaitu di 0,00001153. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures, kalau besok pagi jam 7 daily close dari Floki masih di atas dari 0,00013333, kita bisa setup posisi long atau bikin buy limit long. Retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP bisa di EMA 200 buat yang lebih konservatif. Yang agresif boleh pertimbangkan di struktur 0,00014698. Next kita masuk ke Bonk. Untuk Bonk dia jebol EMA 200 dan juga jebol struktur 0,002221 ya. Nah, sekarang sedang di retest sebagai resisten. Kita lihat sampai besok pagi kalau daily close dari Bonk itu di bawah dari struktur 0,00002221 ya, sorry 0,00002159, sorry salah baca 2156 ya. Nah, kita tinggal lihat kalau sampai dari close di bawah, kita bisa limit posisi short, retest kedua otomatis kebuka posisi shortnya, dan target TP ada 2 nih. Yang konservatif bisa di 0,00002067, yang agresif boleh di 0,00002024. Pas banget ya 2024 nih ya. Oke, itu kurang lebih setupnya. Dan sebelum ini gua harus ingetin lagi ya bahwa meme coins ini ya, yang nggak semua meme coins sebenarnya DCWT2 dan semua meme coins itu bukanlah endorsement untuk lu beli meme coins yang kita bahas. Ini tergantung dari request ya. Apabila cukup banyak requestnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi 2 atau meme coins begitu ya. Nah, sekali lagi untuk meme coins ini otomatis secara resiko akan lebih tinggi dibandingkan dengan altcoins biasa ya. Karena yang pertama kecenderungannya market cap-nya lebih kecil, walaupun ya bisa dibilang Dogecoin ini exception lah ya. Tapi in general yang orang-orang tertarik itu sukanya adalah meme coins yang kecil market cap-nya karena pengen cepet kaya gitu. Ya selama lo tau resikonya sih nggak ada masalah gitu. Tapi intinya makin market cap-nya kecil, makin resiko lo besar ya. Karena dia naik turunnya bisa gila. Ya lo lihat sendiri di sini nih ya. Ada yang minus 32% ya, dalam setahun ke belakang 30 hari 36. Tapi di waktu bersamaan ada juga yang kayak gini nih. Wow, setahun udah untung 473%. Jadi volatile gitu. Ya jadi ya pokoknya the bigger the market cap cenderung lebih sulit untuk gerak ke atas dan ke bawah. Dan otomatis bikin lebih cenderung stabil ya. Nah, selanjutnya untuk presale. Presale itu kita ada Shiba Shootout ya. Untuk Shiba Shootout ini masih 6 hari lagi sampai stage selanjutnya, tapi gue harus ingatkan lagi untuk presale ini otomatis resikonya lebih besar ya. Jadi buat lo yang konservatif sampai intermediate menurut gue nggak cocok ya. Jadi kalau buat yang ikutan presale harus yang lebih ke
siap untuk mengambil resiko lebih ya. Nah, tapi kalau lu ngerasa bahwa, "Bang, ada cara lain nggak? Gimana caranya biar kita tetap bisa punya juga exposure ke presale?" Ada. Caranya adalah dengan kita mitigasi resikonya dengan alokasi. Alokasi jangan sampai terlalu gede. 5% aja dari porto spot lo. Kita ambil contoh, misalkan modal lo udah 100 juta, biar gampang aja ini ya, 100 gitu kan. Ya berarti untuk presale maksimum hanya di 5 juta saja. That's it ya. Ya sisanya kalau udah presale-nya beres ya, udah ngepam, modal udah TP, nah itu berarti bisa cari lagi presale selanjutnya. Nah, itu yang bikin jadi cenderung lebih aman. Jangan sampai kebanyakan meme coins, kebanyakan juga altcoins in general, karena selalu hubungannya adalah dengan performa yang nggak bagus di QT gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk meme coins pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, profit dari meme coins tuh boleh banget. Gue pribadi kalau secara persentase ya, arguably kayaknya salah satu yang terbesar selain Bitcoin adalah dari meme coins, karena memang wow, gila ya, bisa boom naik ke atas. Tetapi alokasinya gue cenderung akan selalu lebih kecil, signifikan lebih kecil dibandingkan dengan BTC, Ethereum maupun alts yang masuk ke dalam kondisi bukan kondisi, tapi masuk ke dalam kategori mid cap. Begitu. Alasannya kenapa? Karena meme coins ini fundamentalnya bisa dibilang nyaris tidak ada ya. Kayak contoh PP ya. Dia market cap sebesar 3,5 miliar US dollars, tetapi lo bisa lihat sendiri di websitenya ditulis bahwa tim dev bilang ini adalah token yang gak ada gunanya, tanpa utilitas. Nah, aset yang tidak ada utilitas bisa ngepam nggak? Bisa banget, bisa dong. Dogecoin berapa tahun nggak ada gunanya. Nah, sampai sekarang pun arguably masih belum ada gunanya. Ya, Elon Musk bilang mau dipakai buat ini buat itu, belum dipakai sampai sekarang. Ya, tetapi ya sama seperti bercermin ke .com bubble, berapa banyak perusahaan-perusahaan yang mati di .com bubble? Pertanyaannya kenapa? Ya, tapi kan mereka bisa ngepam juga. Ya, kenapa mati? Karena tidak ada fundamental yang kuat. Lu lihat perusahaan apa yang akhirnya bisa bertahan? Perusahaan yang bisa bertahan adalah perusahaan-perusahaan seperti Amazon, ya, Google, Yahoo, yang actually give utility. Begitu. Maka dari itu kalau berpikir jangka panjang, semakin bagus utility-nya, semakin ya lu lihat sendiri Amazon, Google dan lain-lain. Tapi kalau semakin nggak ada utility-nya, cuma mengandalkan hype, bisa profit, bisa banget ya. Tetapi ya lo kalau berpikirnya jangka panjang ya nggak bisa ya. Jadi itu yang harus gue selalu ingatkan. Jangan sampai mensubstitusi BTC lu ya dengan meme coins untuk harapannya supaya lu bisa kaya dalam sehari. No. Semakin kita punya pemikiran seperti itu, semakin kita mikirin profit dulu sebelum resiko, disitulah kejatuhan portofolio kita ya, kejatuhan dari portofolio kita dan ya overall semua lah ya, itu udah terlalu sering terjadi ya, dan banyak yang udah curhat juga begitu isinya kurang lebih ya. Dan ya bisa dibilang juga kesalahan terbesar gue di 2016 di awal cycle gue adalah ya gue kebanyakan pelan-pelan men-TP BTC gue masukin ke altcoins yang gue nggak ngerti. Akhirnya apa? Ya udah, banyaknya jadi debu. Beberapa ada yang masih balik lagi gitu ya. Yang gue nggak ngerti, salah satunya gue dulu beli nggak ngerti itu XRP gitu ya. Wah, ya coba aja lah. Tapi lumayan ya. Tapi banyak banget token-token nggak jelas yang akhirnya jadi debu. Nah itu semoga gue nggak buang dari wallet gue. Tujuannya apa? Supaya gue terus diingatkan, don't do dumb stuff. Jangan melakukan hal bodoh, jangan diulang lagi kesalahannya. Gitu. Nah buat lo yang udah pernah melakukan kesalahan itu, gue berharap lo bisa belajar. Sama kayak gue dulu belajar di 2016. Gitu. Karena apa? Kita salah sekali nggak masalah. Tapi kalau salah lagi di tempat yang sama, kita itu Ya keledai. Jatuh di lubang yang sama lagi. Ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.